podcast Salam Cerdas untuk Generasi Hebat. Kembali lagi bersama Teacher Lucy dalam mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Retail untuk kelas 12, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang aktivitas manajemen pergudangan. Yang mana di sini anak teacher akan membahas 4 poin, yang mana itu poin pertama yaitu proses administrasi pada gudang, yang kedua itu pencatatan persediaan, yang ketiga itu bagaimana prosedur dalam labeling, yang keempat itu mengenai cross docking. Nah, untuk 4 poin ini kita akan bahas dulu mengenai proses administrasi pada gudang. Nah, untuk proses administrasi berarti ada beberapa hal yang harus anak teacher pahami, yang harus kita lihat secara terperinci mengenai apa-apa saja yang harus kita ikuti aturan dari proses administrasi dalam gudang. Check this video. Oke, baik, untuk administrasi proses dalam gudang itu berarti seorang kepala gudang berarti dia harus mencek barang masuk maupun barang keluar, yang mana di sini berarti dia harus mengetahui jenis barangnya, jumlah barangnya, serta barang yang fast moving dan juga barang yang lambat habisnya. Nah, untuk administrasi gudang berarti ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh bagian gudang maupun kepala gudang dan bendahara gudang. Apa saja? Yang pertama itu menyelenggarakan tata buku yang jelas dan mudah diperiksa. Yang kedua itu membukukan mutasi setiap terjadinya mutasi. Yang ketiga itu menyelenggarakan administrasi kartu barang, dan juga ada beberapa hal yang termasuk dalam kartu barang. Itu yang pertama itu bukti penerimaan barang, berarti setiap barang datang ada bukti penerimaan. Yang kedua itu ada bukti pengeluaran barang. Yang ketiga itu mengenai bukti kekayaan barang. Yang keempat itu kartu persediaan barang, berarti itu administrasi 4 hal yang harus tersedia dalam kartu barang. Sedangkan ketika barang datang berarti seorang supplier berarti dia harus membawa barangnya, dan juga dia membawa PO-nya, dan terakhir dia membawa fakturnya, yang mana nanti dalam membawa barang tersebut harus beberapa dokumen yang harus disediakan. Yang pertama itu dokumen EDP yaitu entry data dalam proses. Yang kedua itu dokumen untuk bagian keuangan. Yang ketiga itu dokumen untuk bagian pergudangan. Nah, itulah secara singkat mengenai administrasi dalam pergudangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pencatatan persediaan, yang mana dalam pencatatan persediaan ada 2 metode pencatatan. Yang pertama itu pencatatan secara komputer. Oke, pencatatan menggunakan komputer berarti itu pencatatan yang menggunakan sistem khusus, mulai dari penerimaan barang sampai barang itu dikasih ke vendor, berarti itu diatur dengan menggunakan komputer sehingga penghitungan itu bisa terjadi secara cepat. Nah, selanjutnya itu pencatatan secara manual, yang mana di sini kita menggunakan 2 sistem. Biasanya itu sistem pencatatan secara terus-menerus perpetual. Yang kedua itu sistem pencatatan menggunakan periodik, atau ketika barang masuk dan ketika barang keluar. Nah, untuk metode pencatatan itu biasanya kita menggunakan 3 metode, yang mana itu yang pertama itu metode FIFO, first in first out, berarti barang yang pertama masuk itu pula yang pertama kita keluarkan. Yang kedua itu metode LIFO, last in first out, berarti barang itu yang terakhir masuk itu yang pertama kali kita keluarkan. Yang ketiga itu metode weighted average cost atau average cost, yang mana itu proses pencatatan yang menggunakan berdasarkan harga rata-rata. Nah, itulah 3 metode yang biasa digunakan oleh setiap perusahaan, itu metode FIFO, metode LIFO, dan average cost atau weighted average cost. Oke, selanjutnya itu mengenai prosedur dalam pemberian labeling, yang mana di sini kita memberikan identitas pada produk yang kita pajang, yang mana tujuannya
seorang pembeli atau pelanggan itu dengan mudah mengakses barang dan mendapatkan informasi, sehingga bisa menghemat waktu dan juga bisa menghemat tenaga. Nah, biasanya barang yang diberi kode label itu biasanya itu seperti barang kosmetik, makanan, minuman, oli, bahan kimia. Yang mana langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama itu pemberian stiker, yang mana itu bisa memberikan informasi. Yang kedua itu meletakkan barang dengan posisi yang sama, berarti sesuai dengan merek, ukurannya, dan juga berdasarkan jenisnya. Yang ketiga itu menyusunnya secara vertikal. Kenapa? Supaya bisa kita mengambilnya secara cepat, dan juga ukuran vertikal itu tidak berlaku untuk peralatan dan juga untuk furniture. Dan juga yang keempat itu kita memberikan jarak antar gang sehingga kelihatannya lebih rapi. Yang terakhir itu kita memberikan informasi dalam bentuk digital sehingga dengan mudah kita melacaknya, dan biasanya itu bisa menggunakan barcode. Nah, itulah langkah-langkah dalam kita memberikan proses labeling dalam sebuah produk. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke poin keempat mengenai cross-docking. Cross merupakan sistem distribusi di mana barang dagangan diterima di warehouse atau distribution center tanpa disimpan kembali, tetapi langsung dipersiapkan untuk pengiriman selanjutnya. Dengan kata lain, cross-docking sebagai proses pemindahan dari titik penerimaan langsung ke titik pengiriman tanpa disimpan lagi untuk sementara. Tujuan dari cross-docking identik dengan menghilangkan penyimpanan yang kurang produktif pada distribution center, retailer, atau wholesaler. Keuntungan yang diperoleh diantaranya berupanya hilangnya biaya dan waktu, minimalkan proses pemindahan produk ke dalam atau luar lokasi. Jenis cross-docking yang pertama itu ada intermediate handling cross-docking, yang mana pengemasan menggunakan peti dan lain-lain yang diterima, kemudian dibuka dan diberi label kembali ke dalam kemasan baru oleh distribution center, yang selanjutnya dikirim kembali melalui toko. Selanjutnya, kemasan baru dikirim dan digabungkan dengan kemasan berupa dari supplier lain di kendaraan pengiriman. Selanjutnya itu pre-packed cross-docking, pengemasan menggunakan palet, peti, dan lainnya yang dipilih supplier berdasarkan pesanan dari toko, diterima dan dibawa menuju outbound docks. Hal tersebut digabungkan dengan kemasan yang sama dari supplier lain untuk dimuat ke dalam kendaraan pengiriman ke toko tanpa proses handling lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke poin B, elemen dasar untuk cross-docking, yang mana keterlibatan top manager sangat dibutuhkan di dalam metode cross-docking. Bahkan senior manajemen harus menyetujui strategi distribusi umum untuk produk atau kumpulan produk yang terlibat di dalam proyek cross-docking. Cross-docking bukan sebuah proyek fungsional total, meskipun sistem informasi, logistik, dan sales departemen terlibat di dalam prosesnya. Baik, itulah mengenai aktivitas dalam manajemen pergudangan.